Elohim, Adonai, Ehad, Shema Yisrael, Adonai, Elohim, Adonai. Baruch Shem Kavod, Malchut Leolam Vaed, Adonai Sidkenu, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ehad, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Yeshua Melech, Yeshua Malki, Yeshua Emet, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Pembacaan hukum 10. Ke-10 firman yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 mulai ayat pertama demikian. Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung, berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Engkau tidak boleh sujud kepada mereka atau melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimu, adalah Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada generasi ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Dan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan kepada mereka yang menuruti perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk sia-siaan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu yang perempuan, atau ternakmu atau orang asing yang di dalam tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, inilah kami siapkan hati kami Bapa. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami datang kepadamu Bapa. Mari bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami, ada bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Kau ada bagi kami di sini Bapa. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu sini, amin. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup
hidup kami, di hidupku. Oh, haleluya, 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 haleluya. Sungguh kau ajaib bagi kami. Haleluya. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau serta, amin. Tak usah kau bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin. Perbuatan ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan kau yang sungguh hebat bagi kami, engkau yang ajaib perkasa, amin. Berbuat, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Oh, di hidupku. Haleluya, 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 amin. Engkau yang ajaib, engkau yang hebat bagi kami, engkau yang luar biasa bagi kami, Bapa. Sungguh engkau ajaib. Haleluya. Glory bagimu. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur Bapa. Kami boleh memasuki hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan yang Engkau telah perintahkan kepada anak-anak-Mu untuk merayakannya. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesempatan bagi kami boleh tiba di tempat ini. Kami yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun yang dekat, tujuannya sama. Kami ingin beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kemudian kami mendapat berkat lewat dafar-Mu atau firman-Mu nantinya. Dan itulah yang kami bawa pulang. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami juga ketika kami melakukan aktivitas kami selama 6 hari, kami melakukan pelanggaran, apakah itu yang menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati sama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anak jahat tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini Bapa. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMasiah, kami patahkan, tolak dan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Hai si jahat, engkau tidak dapat mengganggu hati dan pikiran kami dan juga mengganggu tempat ini. Hati dan pikiran kami di tempat ini hanya untuk Yesus HaMasiah sendiri.
Terima kasih Bapak, mari hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami semua Bapak, baik Tuhan para pelayan-Mu maupun seluruh jemaat-Mu yang ada. Juga sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir saat ini karena satu dan lain hal. Mereka juga mendapat berkat yang sama. Dan pada sahabat yang akan datang mereka juga dapat memperoleh waktu yang baik untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami mohonkan juga seluruh peralatan yang kami gunakan berfungsi dengan baik. Sehingga apapun yang diperdengarkan dapat tercapai maksudnya Bapak. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita biar firman Tuhan yang datang kepada kita mendapat tempat di hati kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah hati kami Bapa merindukan akan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, amin. Demikianlah jiwa kami, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, amin. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan kami, pulihkan. Sekali lagi kita angkat pujian ini, haleluya. Bagaikan tanah kering, amin, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu
mengalirlah kuasa-Mu Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu saat ini. Pulihkan kami, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya serahkan kepada Bapak Gembala di tempat ini, mengalir Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur boleh datang di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah Bapak. Kasih memuji-puji Engkau dengan puji-pujian yang kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami juga sudah bersaksi bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami ketika kami melakukan suatu acara Bapak di luar kota. Engkau memberikan kami bekal di kemudian untuk dapat kami pergunakan di dalam pelayanan ini Bapak. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau dafar. Mari Bapak buka hati dan pikiran kami, sehingga kemudian nanti benar-benar firman itu boleh masuk dalam hati kami, dan kemudian kami menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, mari pakai Bapak, sembunyikan di balik salib, sehingga kemudian yang berbicara adalah Engkau sendiri, bukan kemanusiaan hamba-Mu. Pada akhirnya, apa yang kami dengarkan menjadi berkat buat kami semua, baik yang memberitakan maupun seluruh jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih, apa kabarnya? Siap diberkati? Kita anu dulu yel kita. Apa? GPF. Yesus Hamasiah. Amin. Oh mantap, ini 100 watt ya. Berarti memang masih kenyang semua, ya kan? Kamu masih jam berapa nih? Masih jauh, masih jam 12 ya. Biasanya makan jam 1 kan? Bapak Ibu jam 12. Jangan, ya. Baik. Bapak Ibu ada di depan khotbah sahabat hari ini. Mari kita bacakan, tolong Dek, itu bisa ya, nih. Nah, ayat Bapak Ibu saya undang untuk berdiri, kita baca firman inti untuk menghormatinya. Baik. Kita baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 ayat 12, nanti kemudian kita baca selanjutnya Lukas pasal 6 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Segala sesuatu kamu hendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita lanjutkan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Nah, kalau dengar istilah ini, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Cengli, cincai, dan cuan. Apa? Yang ada dalam pikiran Bapak Ibu apa kira-kira? Oke, boleh. Pertama itu, ini Tionghoa 1. Yang kedua apa Bapak Ibu? Sikap. Ini yang penting apa sebenarnya? Uang ya. Itu dia. Ini kejujuran yang amat sangat jujur. Jadi memang kalau orang dengar ini, cuan katanya pasti pikirannya uang. Padahal sebenarnya bukan hanya uang ya. Meskipun arti sebenarnya ya ujung-ujungnya uang, penghasilan. Tetapi bukan itu. Yang paling utama adalah apa sebenarnya? Karena ya gitu ya. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan cengli, cincai, dan cuan gitu. Ini kita mundur dulu ya. Yang pertama sebenarnya adalah kesetaraan ya. Nah ini nggak bisa ya. Ya ini dulu ya, ditahan dulu. Kesetaraan. Apa yang dimaksud kesetaraan?
Ya, antara dua orang nih, ya kan? Kita di sini setara apa enggak? Sama kan? Misalnya kalau saya mendapat sesuatu, Bapak Ibu juga harusnya dapat. Ya equal ya, itu bahasa Melayu, equal bahasa Melayu. Ya kan? Kalau saya ada di depan ini, apa yang saya dapatkan seharusnya sama yang Bapak Ibu dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Sukacita, damai sejahtera. Kita duduk di sini sebenarnya setara. Kebetulan saya menjadi pemimpinnya. Ya nggak apa-apa. Apakah Bapak Ibu harus dibeda-bedakan atau saya membeda-bedakan Bapak Ibu? Oh, enggak boleh seperti itu. Sama aja. Loh kan tapi ada pengurus Pak. Ya pengurus memang tugasnya mengurus. Kalau dia punya kelebihan, misalnya kalau ada yang harus dibagi, ya karena dia pengurus, tetapi intinya adalah bahwa kita ini sama, setara. Nah kalau saya larikan sedikit ke istilah hukum, ada tadi yang mengatakan equal. Jadi dikatakan equality before the law. Artinya apa? Kita sama-sama di dalam hukum. Nggak ada yang lebih hebat. Lah Pak Gembala kalau salah nggak boleh. Nah, itu aturannya pasal 1, balik lagi ke pasal 1. Bos. Ya. Saya nggak pernah setuju loh Bapak Ibu ya. Kalau pendeta, bos, ini bos saya, nggak boleh. Ada memang politikus yang mengatakan bos saya di atas. Ada ya mengatakan seperti itu. Saya nggak setuju bos. Kalau bos itu ya itu nggak pernah salah. Memang nggak pernah salah, tetapi dia bukan pengusaha. Apakah Tuhan pengusaha? Kalau komandan ya bisa juga. Pokoknya perintahkan kamu adalah laskar-laskarku. Komandan nggak? Yang menyuruh ya komandan bisa. Tapi kalau bos kayaknya kurang ini ya. Kalau kita berdoa, bos berikan saya ini bos. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu? Nggak ada. Bapak kami yang di sorga. Ya kan? Bapak. Bukan bos. Jangan ikut-ikutan kita mengikuti istilah yang salah. Memang ada yang mengatakan begitu. Ada petinggi di dunia ini, di dunia loh ya. Mengatakan bos. Dah. Bukan soal kedekatan, ini soal penggunaan istilah. Itu tadi kesetaraan. Bagaimana kita menempatkan kita sesama kita. Ya kalau misalnya panggilannya Pak Gembala aja. Pak Pendeta. Boksu, ya boksu. Atau apa lagi istilah untuk Pak Pendeta? Pastor, apa lagi? Panggil aja Amang, itu bahasa Prancis ya. Amang, silakan aja. Silakan. Apa dalam bahasa Jawa misalnya apa? Ya itu bahasa Jawa apa? Romo bisa ya. Kalau bahasa dari Kupang dari NTT ibu apa? Kalau untuk pendeta panggilannya apa? Ya pendeta ya. Pendeta juga kan ya? Iya kan ibu ya? Jangan sekali-sekali panggil bos. Bos, ini khotbahnya begini ya bos. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, itu salah. Jangan tempatkan positif. Ya? Ya. Itu berkaitan dengan nanti kalau orang yang bersangkutan menerima istilah bos itu bisa masuk kuasa. Oh saya rupanya pemilik gitu ya. Nah, jangan bos, tetap bapak atau gembala, boksu, pastor, apalagi silahkan menggunakan istilah-istilah yang bukan bos. Kalau bos, nah, kalau bos berarti kita nggak setara nih, nggak setara. Kita nggak setara itu dalam konteks pelayanan. Kalau dalam pergaulan kita di luar sana, mungkinlah bos panggil karena memang mungkin saya pemimpinnya, direkturnya, ya, yang ngajak ngomong itu staf saya, bisa aja nggak masalah. Dalam konteks gereja jangan. Nah dalam pergaulan boleh, tetapi kalau kita panggil bos juga mestinya ada kesetaraan. Kita di sini setara untuk bergaul, sama-sama menikmati makanan enak yang namanya firman Tuhan. Makanan enak setelah firman. Enak kan ya? Harus enak. Gak boleh gak enak ya. Jaga etika. Tetap enak. Mau kurang garam tetap enak. Supaya kita tetap terjalininya. Paling di belakang, tadi kurang garam loh. Terlalu manis. Padahal saya sudah cukup manis. Misalnya boleh seperti itu. Jangan pernah mengatakan, saya juga akan menolak ketika dipanggil bos di dalam konteks peribadatan.
Di luar mungkin boleh lah. Itu pun kalau kita, tadi saya katakan apa? Direkturnya. Lawan bicara saya adalah anak buah. Tetapi kalau kita, nggak usah lah, jangan. Jadi kesetaraan. Jadi dengan kesetaraan itu kita menjadi apa? Menjadi gampang untuk mengutarakan isi hati kita. Ngomongnya gampang. Apa yang kita kerjakan kita bekerja sama. Karena setara. Itu. Jangan berpikir selalu kalau yang namanya cengli itu bahwa ada sesuatu yang harus kerjakan dan kemudian itu harus menguntungkan. Bukan itu. Yang pertama kita harus lihat dulu kesetaraan di dalam bergaulan, kesetaraan di dalam melayani Tuhan. Nanti di sorga ada nggak pendeta? Ada nggak? Oh Pak Pendeta dulu deh, saya di pinggir-pinggir aja gitu. Ada pinggir-pinggirnya sorga, pinggir-pinggir aja. Pak Pendeta ini pendeta saya nih dulu, ini gembala sidang saya. Dia harus di depan saya. Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada seperti itu. Coba baca kitab suci, ada nggak? Bahwa kamu harus menjadi ketua kelompok ini. Nggak ada di dunia itu, ada murid 12, ini bagi 5.000 sisa. Ada. Di dunia, di sana nggak ada. Tetapi itu pun bukan statusnya. Tuhan bilang apa? Kamu menyebut saya guru dan Tuhan. Bukan Tuhan dalam arti bahwa ya suka-suka saya, bahwa kamu itu budak. Enggak begitu. Jadi inilah konsep yang perlu diluruskan sebenarnya. Jangan pernah mengatakan bos kepada pendeta Anda, jangan pernah. Lalu kemudian ketika bergaul di luar ya sama aja, biasa aja. Tadi saya katakan kalau Bapak mendapat apa, saya juga mendapat hal yang sama. Mungkin kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Tetapi harus ada patokannya. Bahwa saya meletakkan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bukan meletakkan ya, menghormati sebagai teman setara. Rasul Paulus juga katakan apa? Apakah dia menunjuk-nunjuk, memaksa-maksa, atau memerintah dengan tidak etis kepada Barnabas? Coba baca, ada nggak? Meminta selalu. Itu karena Rasul Paulus juga menganggap setara, sama-sama pelayan kok kita. Cuman saya pemimpinnya, kamu dengar dikit. Bukan berarti saya bosnya, apa yang saya katakan harus, padahal salah. Gitu, itu yang pertama. Jadi konsep ini, konsep yang namanya kesetaraan itu, itulah yang penting di dalam kita bergaul sebagai umat Tuhan. Sebagai jemaat, ataupun nanti di luar sana, harus setara. Itu tadi saya ulangi lagi ya, kalau dalam bahasa hukum kita setara. Nggak ada yang lebih, kalau saya melanggar ya tegur aja. Kalau Bapak Ibu melanggar, jangan juga nggak saya tegur, harus tegur juga. Artinya apa? Kita sama-sama menghindari jangan sampai terjadi kesalahan. Kalaupun terjadi kesalahan, mari kita sama-sama mengkoreksi, mari kita sama-sama memperbaiki sehingga sama-sama berhasil. Atau katakan kita sama-sama terhindar dari masalah yang mungkin kemudian datang. Itulah sejatinya dimaksud dengan kesetaraan dalam hal ini. Ah kamu nggak cengli. Ya itu. Kamu nggak menganggap saya siapa sih? Ya enggak. Gitu. Jadi harus ada kesetaraan di dalam kita bergaul sebagai umat, sebagai jemaat di gereja kita. Dalam konteks ini di gereja sini. Ataupun tempat lain atau di sinode kita. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita bos karena kita adalah seorang gembala, seorang pendeta. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan yang melayani itu berapa kali dihormati? 2 kali. Apakah dia minta? Orang yang bersangkutan minta enggak? Itu kan dari Tuhan. Tuhan yang bilang. Kamu dapat 2 kali. Bukan berarti, hei kamu ya 2 kali hormati dia. Ada enggak seperti tulisannya? Enggak ada. Enggak setara. Kamu adalah sahabatku jika kamu memenuhi apa? Kata Tuhan, teman, enggak lagi hamba. Jadi apa? Sahabat itu setara enggak? Setara itu. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Jadi menghilang dengan serta-merta ini. Nah, ada lagi. Mari kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Kita baca nih bersama-sama. Duduk nggak apa-apa ya, saya kira ya. Bolehlah ya. Nah,
Galatia 3 ayat 28 mengatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Satu, kita sama. Sama. Ini firman ini loh mengatakan seperti itu di Galatia 3:28. Siapa yang nulis Rasul Paulus? Karena dia mempraktikkan kan? Dipraktikkan. Dia tulis itu, datang ilham dia tulis. Saya enggak lebih dari kamu. Ya kalau bahasa dulu mengatakan, saya kan manusia biasa, tidak lupus dari kesalahan. Saya sama aja saya dengan kamu, padahal maksudnya karena supaya dia diampuni kan gitu, dimaafkan. Tetapi itu maksudnya apa? Kita semua itu punya kelemahan yang sama sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri, jangan sampai rusak hubungan kita gara-gara kita merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih hormat, nggak ada kesetaraan jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kalau disebut cincai. Nah, cincai itu adalah percaya, saling percaya, ya bukan harus, ya kita baiknya percayalah ya kepada teman bahwa yang dikatakan itu adalah benar. Itu namanya baru cincai. Apa yang kamu lakukan kita sepakat. Lakukanlah yang kita sepakati. Jangan kamu merasa biar dia aja. Atau rugi saya padahal sudah sepakat. Bahasa hukum juga ada. Kesepakatan itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Ini agak lagi bahasa hukum. Jadi, kok bahasa hukum Pak? Ya karena memang hukum yang berlaku itu juga mengambil dari ajaran firman Tuhan. Jangan salah. Pernah saya katakan kan, ketika orang bersalah diadili itu pasti ada saksinya 2 orang. Di dalam kitab suci ada enggak? Ada 2 orang. Itu dipakai enggak dalam hukum? Dipakai. Mungkin Bapak Ibu pernah lah ya mendengar sidang, ada saksinya 2. Ya itu dari situ juga sama. Oh bukan dari situ Bapak, jangan sok tahu dong sejarah. Tetapi ada persamaan, paling enggak seperti itulah. Kan begitu ya. Tidak boleh kita menuding orang tanpa ada 2 saksi. Nah dipakai enggak di dalam hukum? Dipakai. Begitu. Jadi yang kedua, ada kepercayaan kita, di antara kita harus saling percayalah bahwa kamu harus melakukan tugas, Anda harus melakukan seperti ini, saya juga melakukan seperti ini. Jangan kemudian, udahlah kamu kan lebih bisa, kamu aja deh. Atau jangan-jangan dia nggak bisa mengerjakan ini. Lalu kita ambil alih semua loh ya. Apa akibatnya? Sakit hati kan? Sakit hati nggak? Saya nggak dipercaya, udah saya mundur aja dah. Gitu. Udahlah untuk apa saya ada di sini? Saya nggak dipercaya kok. Nah lama-lama berantem, bubar. Harus ada saling percaya. Bukan soal melulu soal uang, soal sesuatu yang harus kita dapatkan. Soal pelayanan nih konteksnya nih. Percaya, dia pasti dapat. Kalau merasa jangan-jangan dia nggak bisa ngerjakan itu nih. Misalnya nih, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kalau tim kita nih misalnya ada di antara tim kita rasanya tidak mampu. Mungkin bisa jadi malas atau nggak punya waktu, gitu ya. Apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Ini nih kita sebentar lagi mau retreat nih. Memang ada salahnya, saya nggak nentukan siapa, pokoknya di sana aja. Nah, tadi saya pernah dikritik loh Joshua kan itu. Memang ada tertulis katanya, memang harus tertulis, rupanya begitu ya. Firman Tuhan juga tertulis, itu yang kita lakukan. Ini lisan nggak boleh, ya kan? Nah, kalau teman kita berpikir ini nggak bisa nih dikerjakan nih. Saya nggak percaya dia, Pak, bisa melakukan, gitu ya. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Membantu, karena kita setara tadi, nomor 1 lagi tuh. Lalu kemudian apa selain itu? Ini yang paling penting. Memberi contoh ya sama, Pak. Balik lagi, berdoa. Gak ada lebih dari situ. Kata kuncinya, berdoa. Kita bantu nih, nggak bisa juga. Aduh kita nggak percaya sama dia nih, kita bantu. Nggak bisa juga, ada kan seperti itu kan?
Udah diberitahu 1, 2, 3 kali, bahkan berkali-kali, maksudnya lebih dari 3 kali, nggak bisa juga. Jangan lalu digampari. Udah kamu keluar aja, kamu nggak jadi ikut. Nggak, jangan. Nggak percaya berarti. Tetap harus kita percaya sama dia. Berarti apa? Kita doakan. Hanya itu jawabannya. Boleh, tadi nomor 1 bisa. Oh jangan, itu yang masalah. Kalau dibinasakan berarti kita sudah putus hubungan. Nah, putus hubungan. Nggak ada lagi hubungan. Ya baiklah kita bertemu di tanah merah. Maksudnya apa? Di Bovendigul. Maksudnya di kuburan. Mana bisa bertemu di kuburan? Bapak Ibu nggak ada kan? Ada nggak? Gimana Gu Yudas? Ya, yang membinasakan dia dirinya sendiri. Dia main ayunan pakai leher, tali pakai leher, dengan leher. Dia sendiri yang main ayunan, bukan Tuhan kamu main ayunan, nggak ada perintah seperti itu ya. Oh itu sudah tertulis Pak, memang sudah tertulis, semua tertulis kok. Sudah harus seperti itu, ya memang seperti itu. Nah apa yang mau kita bicarakan adalah bahwa kita harus memberi kepercayaan, dia pasti bisa lah, harus bisa. Kalau nggak berdoa, kalau nggak bisa bantu, balik lagi nomor 1. Karena kita setara. Itu namanya baru cengli. Kamu nggak enak, kamu mau menang sendiri. Nggak cengli namanya. Membagi kue, kamu lebih banyak, kamu 3/4, yang sana 1/4. Nggak cengli. Saya nggak percaya sama kamu tadi kerja sedikit, kamu 1/4 aja deh, saya 3/4. Atau saya 2/3, kamu 1/3. Nggak cengli namanya. Malah yang bagian lemah lebih diutamakan. Itu lain lagi. Itu sudah memutar balik fakta itu. Nggak boleh. Ya, itu yang disebut dengan kepercayaan. Alias apa tadi? Cengli. Kita harus cengli ya. Gitu. Nah, ayatnya adalah kita baca bersama-sama. Amsal 17 ayat 17. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itu dia. Dia nggak bisa, jangan lalu dipecat, digampar, atau yang paling masalah nih, dikata-katain, ya kan? Misalnya nih, dasar bego lu. Ini berbahaya, sakit hatinya sampai dibawa tadi kemana? Ke liang kubur. Gak ada lagi pertemuan dengan kamu. Sampai di sini persahabatan kita selesai. Itu yang jadi masalah. Oke, yang terakhir, yang ketiga, penghargaan. Nah, kalau kita setara, kita mempercayai juga apa yang Bapak Ibu dapatkan. Penghargaan. Penghargaan dari siapa? Dari Tuhan tentunya. Tetapi orang juga akan menghargai kita. Aduh, saya benar-benar loh, ini teman yang baik ini ya, sahabat sejati. Saya ketika bermasalah, dia tolong. Ketika ada tugas saya nggak bisa, tapi jangan seperti yang di sekolah ya. Ini sahabat sejati nih, saya nyontek dikasih. Itu kerjasama yang nggak benar. Yang masih banyak kan, yang masih sekolah kan, yang masih kuliah ada kan. Itu bukan cengli, itu curang. Ya, mencuri boleh. Ya kan, yang masih sekolah nih. Magda. Oh iya Pak John ya. Iya. Adiknya Reva? Grace. Jangan begitu ya, jangan cengli urusan mencontek ya nak ya. Ya Magda ya. Reva juga ada ternyata, jangan begitu ya nak. Ya dan yang lain-lain gitu ya. Maksudnya apa? Itu menipu diri. Ya, menipu diri sendiri nih. Oh saya bisa gitu. Ternyata orang lain yang bikin. Nah itu bukan cengli. Mungkin teman yang ngasih juga merasa, kalau bukan karena, saya kasih nih. Kalau enggak, Bukan cengli tapi pungli. Ya boleh. Itu bukan cengli namanya, jangan salah menafsirkan. Jadi cengli bukan tuh hal yang negatif ya nak ya. Bukan yang positif nih. Dalam pelayanan, dalam pergaulan, bisnis bisa juga. Kalau minta jawaban dari orang lain, lalu merasa bahwa kita yang mengerjakan itu, menipu diri sendiri. Itu pasti. Karena apa? Kita merasa bisa, padahal tidak. Bisa merasa, tidak bisa melakukan ya. Atau apa? Ada istilah itu, saya lupa. Jangan hanya
bisa merasa bisa, tetapi tidak bisa merasa. Begitu. Kalau kerjasama untuk hal yang jelek, itu namanya komplotan. Ya kan? Sindikat. Banditisme itu nggak boleh ya. Nah, ya jangan ya. Cengli yang dimaksud dalam hal ini, mari kita mempercayai, tapi kita mengerjakan bagian kita. Bagian saya apa? Gitu ya. Jadi kemudian ini yang 3 tadi, kita mendapat penghargaan dari Tuhan maupun dari teman kita. Oh, ini teman yang baik, ini dia yang membantu saya. Asal jangan membantu untuk hal yang negatif. Itu namanya kalau hukum turut serta. Nggak boleh. Ya nak ya. Jadi penghargaan itu dari Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Amin. Luar biasa ya. Luar biasa itu kalau kita sudah bekerja sama dengan baik, lalu kemudian kita saling percaya, kita pasti mendapat penghargaan. Loh enggak, sekarang mana Pak? Saya kan udah bantu dia, udah begini. Nanti pasti ada. Di sorga. Ya di sorga bisa. Ada. Itu firman Tuhan yang mengatakan, jangan merasa lebih utama dari orang lain. Kalau kita tidak merasa lebih utama, kita pasti mendapat penghargaan. Ya kan? Ujung-ujungnya sama-sama, itu yang disebut tadi apa? Apa? Nah kan, gak ingat judul khotbahnya kan? Jadi cuan. Aduh. Nah, hopeng. Nah, bukan hepeng, hopeng. Hopeng apa sih? Ya Ibu Ratna gak ada ya? Gak hopeng kamu, gak bisa dia diajak untuk gak hopeng. Lupa ya, mestinya ada hopengnya juga ya, tapi kebanyakan Pak. Nanti Bapak Ibu sudah cengli, cincai, cuan, hopeng. Sama cuan dengan hopeng Pak. Iya memang sama. Jadi kalau tulis hopeng, ya udah. Bapak ahli apa namanya? Jadi sejarah kita ngomong. Ya kan? Jadi yang jelas ketika kita sudah melakukan yang 2 di atas, percayalah kita pasti mendapat penghargaan. Penghargaan itu bukan berarti kita mengharapkan. Artinya bukan kita, ya saya membantu dia supaya dapat penghargaan. Itu namanya, apa namanya itu? Bapak Ibu, kalau begitu namanya apa itu? Bukan pas pampres, pamrih. Ayo pamrih, ada maunya kan gitu kan? Ada maunya. Kalau ada maunya, ya Bapak Ibu terjemahkan lah kan gitu. Nah artinya dalam konteksnya adalah bagaimana kita percaya, bagaimana kita kepada orang lain setara, bagaimana ya kepercayaan itu seperti tadi saya ulangi ya, percaya itu artinya bukan percayanya sama seperti percaya kepada Tuhan ya, bukan ya, mundur dikit ya, bukan, percaya dalam artian udahlah kamu pasti bisa, kira-kira begitu tadi saya ulangi ya, seperti itu. Dan ujung-ujungnya adalah yang namanya cuan tadi itu. Kalau sudah dapat cuan, kira-kira apa yang kita dapatkan? Kalau sudah sukacita itu kuncinya. Kita beribadah ke sini nyari apa sih? Jangan katakan cari cuan ya, salah. Cari sukacita, damai sejahtera. Iya kan? Kan setiap dengar nggak, Bapak Ibu? Kan saya selesai katakan sukacita dan damai sejahtera kami bawa kemana? Pulang ke rumahmu gitu, ke rumah Bapak Ibu. Nah ini, oh iya kalau makan berarti cuan gitu. Waduh semua kita setara loh itu, semua dapat giliran kan? Iya karena percaya pasti ini. Jangan juga diantara ibu nanti giliran minta dibuatkan apa? Siomay, yang dikasih adalah bakwan. Wah itu nggak sama, nggak setara kita. Nggak percaya lagi deh sama lu deh. Nah nggak cuan itu namanya. Minta bakwan dikasih cilok. Cilok lebih mahal lagi ya? Yang lebih murah misalnya. Apa? Seperti itu harus. Berarti bisa dipercaya itu maksudnya. Kok jadi Bapak ngomongan makan ya? Enggak maksudnya intermezzo.
Jangan sampai Bapak Ibu ngantuk. Jadi yang penting dalam hal ini adalah ketika kita melayani, ini tadi seperti kesaksian tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, oleh-olehnya hanya kesaksian tadi ya, nggak ada. Ya tadinya mau bawa bakpia, tapi saya juga karena satu dan lain hal berputar-putar saya. Nggak jadi ke kota lain. Iya karena berubah jadwalnya, ya pulang aja kita. Saya bilang pulang. Sama, nggak sempat mikirkan bakpia, apalagi si Novia. Nggak sempat. Yang kalian makan itu aja kan bawa kemarin. Dimakan, ya udah habis. Cuma satu kotak. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita bicarakan di sini, ujung-ujungnya kepada pelayanan sebenarnya kok. Gitu ya, itulah oleh-oleh dari Sarasehan. Kenapa saya katakan oleh-oleh? Saya juga mendapat banyak, ada berkat dari situ kok. Mungkin nih, bukan promosi Bapak Ibu, pernah mungkin lihat di Facebook saya kan? Apa? Saya katakan itulah enaknya kalau, berarti bukan pengikut saya semua ini Pak. Nggak percaya nih, nggak cuan kita dah. Saya tulis di situ apa? Inilah kalau kerjasama enaknya. Apapun masalah kita, boleh buka dong sebentar ininya Facebooknya. Apa saya katakan di situ? Ini oleh-olehnya. Jadi mohon maaf nggak ada Novia ya, Novia, bakpia. Tapi ada juga merek usaha memang Novia. Kok jadi ini ya iklan ya? Ada memang di situ. Apa saya katakan di situ Bapak Ibu? Yang ada gambar 4 orang itu apa? Itulah oleh-olehnya apa? Kalau bahagia itu yang saya maksud di situ, kalau bisa seperti tadi kesaksian beliau adalah kita bisa melayani. Balik lagi kita ketika melayani merasa setara, percaya, dan kemudian kita jadi cuan, kita dapat cuan dari situ. Dari siapa cuannya? Dari Tuhan lah, ya kan gitu. Ya kan? Anda kan? Bahagia kan? Permisi tanya nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bahagia datang ke sini? Bahagia. Kalau sampai ada nggak bahagia, nah saya doakan nanti ya selepas ibadah. Ada masalah berarti. Ada masalah. Saya loh di seminar itu, di Sarasehan itu banyak yang mau saya tanya, tapi nggak enak kalau nanti orang lain ini. Saking bahagianya saya, banyak yang mau saya tanya. Bukan seperti yang Bapak mungkin digambarkan, kalau dia sudah begini, pasti banyak yang dia ketahui. Dia nggak perlu nanya. Saya perlu nanya juga Bapak Ibu. Makin banyak yang saya ketahui, makin banyak juga yang tidak saya. Nah itu. Bukan mau gagah sendiri mau show of force, bisa nanya supaya saya dikenal. Enggak. Karena saya merasa masih banyak yang perlu saya perbaiki. Itulah oleh-olehnya dari Sarasehan. Gitu. Jadi makanan juga kan sebenarnya kan, itu yang saya bagikan sekarang. Tapi bukan makanan dalam bentuk fisik, tetapi makanan rohani. Tuh. Jadi mulai saat ini kita harus ini ya Bapak Ibu ya, harus C3 lah, ya kan? C3. Jangan sampai hopeng. Nanti kalau hopeng, itu urusan duit tuh. Kita cengli, cincai, dan cuan. Akhirnya begitu. Itu yang kita dapat. Jangan berpikir selalu, kalau saya begini, dapatnya apa? Salah. Kalau saya begini, saya lakukan, saya nanti akan dapat apa? Itu urusan Tuhan. Ternyata udah tahu, berarti khotbahnya nggak perlu diperpanjang nih ya kan. Jawabnya udah ada, kesimpulannya udah di situ tuh. Iya, kesimpulannya betul di situ tuh. Oke, kesimpulannya apa? Kita lihat nih. Nah, berarti cengli itu menarik, cocok, dan menemukan kesamaan sama kita. Jangan saya lebih hebat, ya kan? Bahaya gitu. Yang kedua, ayo nak terus putar. Kita cincai, kita mengurangi kekhawatiran kepada teman kita, meningkatkan pemahaman orang lain itu tadi, tolong. Jangan malah digampar, disingkirkan. Kalau masih bisa dibina ya, tetapi jangan juga dibinasakan, itu nggak baik, itu tindak pidana, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir apa? Memberi penghargaan kepada orang lain akan
kembali sebagai keuntungan lebih. Tadi kan di atas dikatakan apa? Kalau kita melakukan seperti itu kepada orang lain, ya kan? Masih ingat tadi di atas ya? Putar lagi ke atas, dikit lagi, 2 menit lagi. Iya, ingat ya. Nah ini dia. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang kedua dari Lukas. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itu yang namanya 3 tadi itu, ulangi 1, 2, 3. Cengli, cincai, dan cuan. Amin, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dapar-Mu yang secara sederhana mengajari kami bagaimana kami setara, bagaimana kami harus percaya, dan bagaimana kemudian kami pasti mendapat penghargaan daripada-Mu ketika kami melakukan 2 hal di atas. Terima kasih Bapak untuk firman yang indah ini Bapak. Hamba boleh berhenti menyampaikannya, biarlah Tuhan sendiri bekerja dalam hati dan pikiran kami sehingga kami benar-benar boleh mewujudkan firman ini bukan hanya sekadar mendengar semata. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau di dalam Yesus HaMasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman dan daftar yang indah ini. Haleluya, amin. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu sekali lagi katakan, aku percaya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan boleh beribadah Bapak. Kami merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Bapak yang baik, kami tetap dalam posisi doa kami. Sekali lagi kami memohon Bapak, belas kasihan-Mu bagi sahabat-sahabat kami mengalami penderitaan sakit penyakit Bapak, kelemahan tubuh. Tuhan, darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka pulih kembali seperti sedia kala Bapak. Apapun yang mereka rasakan sekarang akan sempurna kembali segar. Terima kasih Bapak yang baik. Apakah juga apa yang kami alami sekarang, masalah apapun kami percaya Engkau pasti mengangkat masalah kami Bapak. Berikan kami kemenangan karena itu adalah janji-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa Bapak untuk majelis pusat GPF di mana kami boleh bergabung. Berkati pimpinan-pimpinan kami, mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bahkan seluruh pejabat-pejabat pusat dari GPF kami taruh di dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berikan kesehatan yang sempurna Bapak. Juga keluarga mereka Tuhan menjagai dan memberkati. Seluruh jemaat GPF dimanapun berada, di Indonesia, di luar negeri, di Malaysia atau di Amerika, Tuhan juga memberkati berkat yang sama. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Bapak, cukupkan segala keperluan dan kebutuhan mereka.
Saat ini juga kami Bapak sedang menantikan izin gereja induk Tuhan, Engkau jamah hati para pengambil kebijakan. Sehingga izin itu boleh keluar Bapak, dan kami dapat mempergunakannya di dalam rangka legalitas kami dalam pelayanan. Sehingga tidak ada yang boleh mengganggu gugat di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak, berkati mereka semua. Juga Tuhan rencana kami mengikuti mengadakan retreat Bapak di Sentul, kami taruh dalam tangan Tuhan, di Puncak kami taruh dalam tangan Bapak. Berkati panitia atau siapapun mereka yang berjerilah untuk mengurus kesiapan pelaksanaan dari retreat ini. Berkati Bapak, berikan kesehatan yang sempurna buat mereka, hati yang sukacita untuk melayani, kami taruh di dalam tanganmu. Juga biaya yang dibutuhkan Bapak, Engkau pasti mencukupkannya. Kami percaya Kau memberikan yang terbaik sehingga kami dapat melaksanakan retreat ini di dalam kerangka memperkuat kebersamaan kami Bapak, sebagaimana motto dari GPF sendiri, bersama-sama untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah, Tuhan berkati juga pelayanan mereka, berkati semua apa yang mereka lakukan Bapak di dalam kehidupan mereka, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternak. Ya, dan dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh engkau dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyertai dengan wajah dan beri kau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sungguh sempurna dari Tuhan kita Yesus Al-Masih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, bakal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awalnya bermain menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Al-Masih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama.